Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dengan NIM 283-2046 kelas B yang diampu oleh dosen Muhammad Fathur Rahman SPD Eskom FPD. Statistik kecelakaan kerja pada tahun 2017 mencapai 123.041, sedangkan pada tahun 2018 mencapai 173.105. Statistik kecelakaan kerja memprihatinkan, tetapi hendaklah dapat menjadi pemicu bagi dunia usaha dan kita semua untuk bersama-sama mencegah dan mengendalikannya. Upaya pencegahan dan pengendalian bahaya kerja yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Tahapan membangun budaya ketiga, reaktif atau natural instinct. Perlu ketiga setelah terjadi kecelakaan pada tahap ini. Zero accident tidak mungkin dicapai. Defendant melaksanakan ketiga karena disuruh atau di awal. Pada tahap ini zero accident sulit dicapai. Independent melaksanakan ketiga hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Pada tahap ini ada kesempatan zero accident dicapai. Interdependent melaksanakan ketiga bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi saling mengingatkan, memperhatikan apabila ada sesama pekerja ada yang lupa, lalai dalam menerapkan budaya ketiga. Pada tahap ini terbuka lebar, zero accident dapat dicapai. Apa yang akan kita lakukan? Mencari tahu ada pada tahapan berapa kita saat ini, kemudian mengevaluasi kinerja ketiga kita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri sendiri akan pentingnya ketiga, selalu mengutamakan ketiga dalam kegiatan sehari. Dua, untuk mewujudkan zero accident dan lingkungan kerja yang aman. Ketiga sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan. Pelaksanaan ketiga sebagai tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri. Semua pihak yang terikat kewajiban berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan untuk melakukan berbagai upaya di bidang ketiga secara terus-menerus, berkesinambungan dan menjadikan ketiga sebagai bagian budaya kerja di setiap kegiatan dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, handal, dan berkualitas di bidang ketiga sehingga dapat segera dicapai hasil optimal. Penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar: kurangnya prosedur atau aturan, kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsung: faktor pekerjaan, faktor pribadi. Penyebab langsung: yang pertama, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi. Kerugian: manusia cedera, keracunan, cacat, kematian. Mesin, alat, kerusakan mesin alat, material tercemar, rusak, produk gagal. Lingkungan tercemar, rusak, bencana alam. Kerugian kecelakaan kerja: biaya langsung, biaya pengobatan dan perawatan, biaya kompensasi, biaya tidak langsung, kerusakan bangunan, kerusakan alat dan mesin, kerusakan produk dan bahan material, gangguan terhentinya produksi, biaya administrasi, pengeluaran dan prasarana darurat, waktu investasi, pemberdayaan gaji, waktu hilang, biaya perekrutan dan pelatihan, biaya lembur, biaya ekstra pengawasan, waktu dan administrasi, penurunan kemampuan tenaga kerja yang kembali karena cedera, kerugian akibat. Upaya pencegahan kecelakaan kerja agar tidak terjadi seperti sebelumnya: identitas dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman, pemantauan tindakan tidak aman, pembinaan dan pengawasan. 1. Pelatihan dan pendidikan. 2. Konseling dan konsultasi. 3. Pengembangan sumber daya. Sistem manajemen. Yang pertama, prosedur dan aturan, penyedia sarana dan prasarana. 3. Penghargaan dan sanksi. Bahaya ketiga: pengertian semua sumber, situasi ataupun aktivis yang berpotensi menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja.
Sumbernya ada manusia, mesin, material, metode, lingkungan. Jenisnya tindakan dan kondisi. Faktornya biologi, kimia, fisik, dan mekanik. Biomekanik, 5 psikologi. Resiko ketiga, potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya, contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis. Penilaian dan kategori perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Pengendalian resiko ada eliminasi bahaya, substitusi, pengertian alat mesin, bahan kerja, perencanaan, modifikasi alat mesin, tempat kerja yang lebih aman, administrasi, prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, label, alat pelindung diri, media, APBD. Budaya 5R. Pengertian 5R adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, atau mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuannya untuk meningkatkan efisien dan kualitas tempat kerja. Manfaat 1. Meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. 2. Meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. 3. Mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus dan baik. 4. Menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan di tempat kerja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk menerapkan ketiganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.